Kabupaten Agam dan Kabupaten Solok, dua kabupaten yang sama-sama merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, kedua kabupaten ini tentunya mempunyai keunikan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing nih teman. Dan tentunya kedua kabupaten ini juga mempunyai kesamaan. Nah, di video kali ini kita bakal bandingkan antara Kabupaten Agam dan Kabupaten Solok. Nah, kira-kira dari kabupaten ini mana kabupaten yang lebih unggul? Nah, buat yang penasaran, langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Kabupaten Agam versus Kabupaten Solok. 1. Usia Kabupaten. Kabupaten Agam berdiri pada tanggal 19 Maret 1956. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dan lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah. Sedangkan Kabupaten Solok sama-sama berdiri pada tanggal 19 Maret 1956 dengan dasar hukum berdirinya Kabupaten Solok adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956. Namun Kabupaten Solok pada tahun 2004 dimekarkan menjadi Kabupaten Solok Selatan. Nah, dari segi usia, kedua kabupaten ini sama-sama berusia 69 tahun. Dua, Ibu Kota Kabupaten. Ibu kota Kabupaten Agam berada di Lubuk Basung. Perpindahan ibu kota dari kota Bukit Tinggi ke Lubuk Basung dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998. Sedangkan ibu kota Kabupaten Solok adalah Arosoka. 3. Letak geografis. Kabupaten Agam berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di utara, Kabupaten Padang Pariaman di selatan, Kabupaten 50 Kota di timur, Samudra Indonesia di barat, Kota Bukit Tinggi di tengah. Nah, Kabupaten Agam memiliki topografi yang bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah. Ketinggian di Kabupaten Agam berkisar antara 0 hingga 2.490 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kabupaten Solok juga memiliki topografi yang bervariasi, mulai dari dataran, lembah, dan berbukit-bukit. Ketinggian wilayah berkisar antara 329 sampai dengan 1.458 meter di atas permukaan laut. Nah, Kabupaten Solok berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kota Saulunto, dan Solok Selatan, serta Kota Padang. 4. Luas Kabupaten. Luas wilayah Kabupaten Agam adalah 2.226,27 km persegi atau setara dengan 5,29% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan luas Kabupaten Solok adalah 3.738 km persegi atau sekitar 8,89% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Nah, dari data tersebut, Kabupaten Solok lebih luas daripada Kabupaten Agam. 5. Kepadatan penduduk. Pada tahun 2024, kepadatan penduduk Kabupaten Agam adalah 240 jiwa per kilometer persegi, dengan luas wilayah Kabupaten Agam adalah 2.226,27 km persegi, dengan jumlah penduduk mencapai 532.178 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk Kabupaten Solok tahun 2024 adalah 108 jiwa per kilometer persegi, dengan total penduduknya mencapai 405.357 jiwa. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan Kabupaten Solok lebih sepi daripada Kabupaten Agam. 6. PDRB per kapita Kabupaten. PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Nah, PDRB sendiri adalah nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Nah, PDRB merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Nah, PDRB juga bisa dijadikan indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu.
Nah, nilai PDB per kapita Kabupaten Agam dari data BPS tahun 2023 adalah 42,51 juta rupiah. Sedangkan PDB per kapita Kabupaten Solok dari data BPS tahun 2023 sekitar 42,71 juta rupiah. Nah, dari data tersebut, PDB per kapita Kabupaten Solok lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Agam. Dan artinya bisa dikatakan juga Kabupaten Solok sedikit lebih kaya dari Kabupaten Agam. 7. Angka kemiskinan. Pada tahun 2024, angka kemiskinan di Kabupaten Agam mencapai 6,83% atau sekitar 34.820 jiwa masyarakat Kabupaten Agam berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan angka kemiskinan Kabupaten Solok berada di angka 7,31% atau sebanyak 28.180 masyarakat Kabupaten Solok berada di bawah garis kemiskinan. Nah, dari data tersebut, kalau dari segi persentase, angka kemiskinan di Kabupaten Solok lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Agam. 8. Angka pengangguran. Pengangguran terbuka adalah kondisi ketika seorang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, atau belum mulai bekerja meskipun sudah memiliki pekerjaan. Nah, pengangguran dapat berdampak pada kehidupan perekonomian dan sosial masyarakat, seperti penurunan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Agam pada tahun 2024 mencapai 4,73%. Nah, tingkat pengangguran di Kabupaten Agam pada tahun 2024 adalah 4,73%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Solok pada tahun 2024 adalah sekitar 4,91%. Nah, dari data tersebut, angka pengangguran di Kabupaten Solok lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengangguran di Kabupaten Agam. 4. IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. Nah, IPM dibentuk dari 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Nah, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Nah, untuk IPM Kabupaten Solok tahun 2023 adalah 71,92. Sedangkan IPM dari Kabupaten Agam pada tahun 2023 adalah 73,98. Nah, dari data tersebut, IPM Kabupaten Agam lebih tinggi daripada IPM Kabupaten Solok. 10. Kekayaan alam. Kekayaan alam dari masing-masing kabupaten tentunya berbeda-beda. Nah, di Kabupaten Solok terdapat 2 gunung, yaitu Gunung Talang dan Gunung Mandirubia. Selain itu, di Kabupaten Solok juga terdapat cukup banyak danau, diantaranya Danau Singkarak, Danau di atas, Danau di bawah, dan Danau Talang. Namun, Kabupaten Solok tidak memiliki pantai. Sedangkan di Kabupaten Agam terdapat 2 gunung, yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi, dan juga mempunyai 2 danau, yaitu Danau Maninjau dan Danau Tarusan Kamang. Kabupaten juga mempunyai pantai, yaitu Pantai Tiku. Nah, itulah dia teman perbandingan antara Kabupaten Agam dan Kabupaten Solok. Gimana menurut pendapat teman? Kira-kira menurut teman mana kabupaten yang lebih unggul? Silahkan bantu tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini seperti biasa, kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya kita bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye bye.